Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 Matematika SMA akan menjelaskan materi terkait matriks dan penerapannya. Sebelumnya, kelompok 2 yang beranggotakan Riyandi Arya Putra dan MPM 201302104, Lucien David Sinaga dan MPM 201302104, Namira Setiana dengan MPM 205302110, Maria Anggun Zahra dan MPM 20130211018, dan Miftahul Janah dan MPM 20130211048. Materi pertama, pengertian matriks. Definisi matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan ini diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan lain-lain. Selain memiliki baris dan kolom, matriks juga memiliki entry, yaitu setiap anggota dalam matriks tersebut. Secara induktif, entry matriks tersebut dapat dibentuk menjadi seperti gambar di samping, di mana entry matriks pada baris ke I dan kolom ke J dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, dan J sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan M kali N menyatakan ordo matriks A dengan M adalah banyak baris dan N banyak kolom matriks A. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang terdiri atas satu baris saja. Biasanya, ordo matriks seperti ini 1 kali N dengan N banyak kolomnya. Kedua, matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri atas satu kolom saja. Matriks kolom berordo M kali 1 dengan M banyak barisnya. Yang ketiga ada matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom sama. Matriks ini memiliki ordo N kali N. Perhatikan matriks persegi yang berordo 4 kali 4 tersebut, di mana diagonal utama suatu matriks meliputi semua elemen matriks yang terletak pada garis diagonal dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah. Diagonal samping meliputi semua elemen matriks yang terletak pada garis diagonal dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas. Yang keempat, ada matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks bujur sangkar atau persegi yang elemen-elemen di bawah atau di atas elemen diagonal bernilai 0. Jika yang bernilai 0 adalah elemen-elemen di bawah elemen diagonal utama, maka disebut matriks segitiga atas. Sebaliknya, disebut matriks segitiga bawah. Dalam hal ini, tidak diisyaratkan bahwa elemen diagonal utama harus bernilai tak 0. Yang kelima, matriks diagonal. Matriks persegi dengan pola semua elemennya bernilai 0, kecuali elemen diagonal utama disebut matriks diagonal. Selanjutnya, matriks identitas. Jika suatu matriks persegi semua elemen diagonal utamanya adalah 1, dan unsur yang lainnya semua 0 disebut matriks identitas.
Matriks identitas dinotasikan sebagai I berordo n kali n. Selanjutnya, matriks 0. Jika semua elemen suatu matriks semuanya bernilai 0, seperti gambar tersebut. Yang ketiga yaitu operasi matriks. Di sini kita akan membahas tentang transpos matriks, kesamaan dua matriks, dan operasi hitung pada matriks. Yang pertama, transpos matriks. Perubahan posisi elemen matriks atau disebut transpos matriks yang diberi simbol B aksen sebagai transpos matriks B. Perubahan yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap elemen baris ke-1 pada matriks B menjadi elemen kolom ke-1 pada matriks B aksen. Setiap elemen baris kedua pada matriks B menjadi elemen kolom kedua pada matriks B aksen, demikian seterusnya, hingga semua elemen baris pada matriks B menjadi elemen kolom pada matriks B aksen. Hal inilah yang menjadi aturan menentukan transpos untuk suatu matriks. Contoh, diberikan matriks S dengan ordo 3 kali 4, yaitu matriks 2, 3, 5, 7, 5, 10, 15, 20, 3, 6, 9, 12. Maka transpos matriks S tersebut ialah matriks S aksen yang berordo 4 dikali 3, yaitu matriks 2, 5, 3, 3, 10, 6, 5, 15, 9, dan 7, 20, 23. Yang kedua, jika A matriks yang berordo 1 kali 5, yaitu matriks min 3, 4, 6, 8, 19, maka matriks A aksen akan berordo 5 kali 1, yaitu matriks min 3, 4, 6, 8, 19. Dari pembahasan contoh di atas dapat kita pahami perubahan ordo matriks. Misalnya jika matriks A berawal berordo M kali N, maka transposnya yaitu matriks A aksen yang berordo N kali M. Yang kedua, kesamaan dua matriks. Matriks A dan matriks B dikatakan sama atau A sama dengan B jika dan hanya jika yang pertama, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Yang kedua, setiap entry yang terletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Aij sama dengan Bij untuk semua nilai I dan J. Contoh soal, tentukan nilai A, B, C, dan D yang memenuhi perhubungan P aksen sama dengan Q bila diketahui P merupakan matriks berordo 3 kali 2, yaitu matriks 2A-4, 3B, D plus 2, 2C, 4, 7, dan matriks Q merupakan matriks yang berordo 2 kali 3, yaitu matriks B-5, 3A-C, 4, 3, 6, 7. Penyelesaiannya, karena P merupakan matriks berordo 3 kali 2, maka P aksen merupakan matriks yang berordo 2 kali 3. Dan karena matriks Q merupakan matriks berordo 2 kali 3, oleh karena itu berlaku kesamaan matriks P aksen sama dengan Q. Dengan P aksen, yaitu matriks yang berordo 2 kali 3, yaitu matriks 2A-4, D plus 2A-4, 3B, 2C, 7. Akibatnya, kesamaan P aksen sama dengan Q dapat dituliskan matriks 2A-4, D plus 2A-4, 3B, 2C7 sama dengan matriks B-5, 3A-C4, 3, 6, 7. Dari kesamaan di atas, kita dapat menentukan nilai A, B, C, dan D sebagai berikut, yaitu 3B sama dengan 3, maka B sama dengan 1, 2C sama dengan 6, maka C sama dengan 3, 2A-4 sama dengan B-5 sama dengan min 4, maka A sama dengan 0. D plus 2A sama dengan 3A-C sama dengan min 3, maka D sama dengan min 3. Jadi dapat kita simpulkan A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 3, dan D sama dengan min 3. Yang ketiga, operasi hitung pada matriks. Pertama ada operasi penjumlahan matriks. Dengan definisi, misalkan A dan B adalah matriks berordo M kali N dengan entry-entry Aij dan Bij, matriks C adalah jumlah matriks A dan matriks B, ditulis C sama dengan A plus B, apabila matriks C juga berordo M kali N dengan entry-entry yang ditentukan oleh Cij sama dengan Aij plus Bij untuk semua I dan J. Dengan catatan, dua matriks dapat dijumlahkan hanya jika memiliki ordo yang sama dan ordo matriks hasil penjumlahan dua matriks adalah sama dengan ordo matriks yang dijumlahkan. Contoh, diketahui matriks T sama dengan 6, 3, 1, 5, 5, 0, 1, 3, 7.
tunjukkan bahwa matriks T ditambah dengan matriks 0 sama dengan matriks T, dan matriks 0 ditambah matriks T sama dengan matriks T. Jawab, matriks 0 dalam hal ini adalah matriks 0 berordo 3 kali 3, karena matriks tersebut akan dijumlahkan dengan matriks T yang berordo 3 kali 3. Maka, matriks T ditambahkan dengan matriks 0 sama dengan 6, 3, 1, 5, 5, 0, 1, 3, 7. Ditambah matriks 0 sama dengan 6, 3, 1, 5, 5, 0, 1, 3, 7. Sedangkan matriks 0 ditambah matriks T sama dengan matriks 0 ditambah 6, 3, 1, 5, 5, 0, 1, 3, 7 sama dengan 6, 3, 1, 5, 5, 0, 1, 3, 7. B. Operasi pengurangan matriks. Misalkan matriks A dan matriks B adalah matriks-matriks yang berordo M kali N. Pengurangan matriks A dengan matriks B didefinisikan sebagai jumlah antara matriks A dengan matriks negatif B. Ingat, matriks negatif B adalah lawan dari matriks B. Ditulis A kurang B sama dengan A tambah negatif B. Matriks dalam kurung merupakan matriks yang entry-nya berlawanan dengan setiap entry yang bersesuaian dengan matriks B. Contoh, diketahui matriks X, Y, dan Z sebagai berikut. Entry-entry-nya tertera pada slide. Jika ada, tentukanlah pengurangan-pengurangan matriks berikut ini. Yang pertama, matriks Y dikurang matriks X. Yang kedua, matriks Y dikurang matriks Z. Yang ketiga, matriks X dikurang matriks Z. Perhatikan, matriks dengan ordo yang sama hanyalah matriks Y dan matriks X, sedangkan matriks Z memiliki ordo yang berbeda dari kedua matriks tersebut. Oleh karena itu, menurut aturan pengurangan atau aturan penjumlahan dua buah matriks, maka operasi terhadap matriks Z tidak dapat dilakukan. Oleh sebab itu, satu-satunya bagian yang dapat dikurangkan adalah bagian pertama, yaitu matriks Y dikurang matriks X. Jadi, Y dikurang X sama dengan entry-entry yang seletak pada matriks Y dikurang dengan entry-entry yang seletak pada matriks X, sehingga diperoleh sebuah matriks baru yang memiliki entry yang sama terhadap matriks Y dan X, yaitu memiliki entry 1. Nah, dari pemahaman contoh tersebut, pengurangan dua buah matriks dapat juga dilakukan dengan mengurangkan langsung entry-entry yang seletak dari kedua matriks tersebut, seperti yang berlaku pada penjumlahan dua buah matriks. C. Operasi perkalian skalar dengan matriks. Dalam aljabar matriks, bilangan real K sering disebut sebagai skalar. Oleh karena itu, perkalian real terhadap matriks juga disebut sebagai perkalian skalar dengan matriks. Sebelumnya, pada kajian pengurangan dua buah matriks, A kurang B sama dengan A tambah negatif B, di mana negatif B sebenarnya hasil kali bilangan negatif 1 dengan semua entry matriks B. Artinya, matriks negatif B dapat kita tulis sebagai negatif B sama dengan K kali matriks B, dengan K-nya sama dengan negatif 1. Secara umum, perkalian skalar dengan matriks dirumuskan sebagai berikut. Misalkan A adalah suatu matriks berordo M kali N, dengan entry-entry A, I, J, dan K adalah suatu bilangan real. Matriks C adalah hasil perkalian bilangan real K terhadap matriks A, dinotasikan dengan C sama dengan K kali A, bila matriks C berordo M kali N dengan entry-entry-nya ditentukan oleh CIJ sama dengan K kali A IJ. Selanjutnya, untuk M suatu matriks berordo M kali N, P dan Q bilangan real dapat ditunjukkan bahwa P tambah Q kali matriks M
sama dengan P kali M tambah Q kali M. Misal, P dan Q adalah skalar. Dengan mengalihkan P dan Q terlebih dahulu, kemudian mengalihkannya dengan matriks L, merupakan langkah yang lebih efektif dalam menyelesaikan matriks P kali QL. D. Operasi perkalian dua matriks. Misalkan matriks A berordo M kali N dan matriks B berordo N kali P, matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak baris matriks A sama dengan banyak kolom matriks B. Hasil perkalian matriks A berordo M kali N terhadap matriks B berordo N kali P adalah suatu matriks berordo M kali P. Proses menentukan entry-entry hasil perkalian dua matriks dipaparkan sebagai berikut. Matriks A berordo M kali N dan matriks B berordo N kali P. Jika C adalah matriks hasil perkalian matriks A berordo M kali N terhadap matriks B berordo N kali P dan dinotasikan C sama dengan A dot B, maka matriks C berordo M kali P. Entry-entry matriks C pada baris ke I dan kolom ke J dinotasikan CIJ. Diperoleh dengan cara mengalihkan entry baris ke I dari matriks A terhadap entry kolom ke J dari matriks B, kemudian dijumlahkan. Dinotasikan CIJ sama dengan A1I dot B1J ditambah A2I dot B2J ditambah A3I dot B3J dan dijumlahkan hingga ANI dot BNJ. Contoh, tentukan hasil perkalian matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan matriks B 2, 3, 4, 1, 2, 0. Jawab, menggunakan konsep perkalian dua matriks di atas, maka diperoleh matriks A dikali matriks B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 2, 3, 4, 1, 2, 0 sama dengan 4, 7, 4, 10, 17, 12, 16, 27, 20. Yang selanjutnya yaitu determinan dan inverse matriks. Determinan memiliki notasi, misal matriks A sama dengan A, B, C, D. Determinan dari matriks A dapat dinyatakan dengan determinan A sama dengan AD min BC. Determinan memiliki sifat-sifat. Yang pertama, misalkan matriks A dan B berordo M kali N dengan M anggota N. Jika determinan A dan determinan B, maka determinan dari AB sama dengan determinan A dot determinan B. Yang kedua, misalkan matriks A dan B berordo M kali M dengan M anggota N. Jika determinan A dan determinan A transpose, maka determinan A sama dengan determinan A transpose. Determinan matriks berordo 3 kali 3. Ada beberapa cara untuk menentukan determinan dari matriks A, antara lain dengan menggunakan metode Sarus. Cara tersebut yaitu sebagai berikut. Misalnya matriks A berordo 3 kali 3 sama dengan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, maka determinan dari matriks A adalah dapat dilihat seperti gambar, sehingga didapatkan hasil A11 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32 dikurang A31 dikali A22 dikali A13 dikurang A32 dikali A23 dikali A11 dikurang A33 dikali A21 dikali A12. Pada teori dasar matriks, bahwa tidak ada operasi pembagian pada matriks, tetapi yang ada adalah inverse matriks atau kebalikan matriks. Misal A matriks persegi berordo 2 kali 2, maka matriks A
sama dengan A, B, C, D. Inverse matriks A dinotasikan dengan A pangkat negatif 1 atau matriks A inverse. Matriks A inverse sama dengan 1 per AD min BC dikali D negatif B negatif C A, di mana AD tidak sama dengan BC. Matriks yang memiliki nilai D min B min C A disebut sebagai adjoint matriks A dan dinotasikan adjoint A. Inverse, sifat-sifat, yaitu salah satu sifat inverse matriks adalah A inverse dikalikan dengan A sama dengan A dikalikan dengan A inverse sama dengan identitas. Akibatnya persamaan satu dapat dimodifikasi menjadi A inverse dikalikan dengan AX sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Kedua ruas dikalikan dengan A inverse, menghasilkan A inverse A dikalikan dengan X sama dengan A inverse dikalikan dengan B. X sama dengan A inverse dikalikan dengan B. X sama dengan A inverse B. Karena identitas dikalikan dengan matriks X, maka menghasilkan matriks itu sendiri, yaitu X. Rumusan ini berlaku secara umum, dengan syarat determinan A tidak sama dengan 0. Misalkan matriks A berordo n kali n dengan n merupakan elemen dari himpunan bilangan asli, determinan A tidak sama dengan 0. Jika A inverse adalah inverse matriks A, maka matriks inverse diinverskan lagi, maka menghasilkan matriks semula. Misalkan matriks A dan B berordo n kali n dengan n merupakan elemen dari himpunan bilangan asli, determinan A tidak sama dengan 0 dan determinan B tidak sama dengan 0. Jika A inverse dan B inverse adalah inverse matriks A dan B, maka A kali B diinverskan sama dengan B inverse dikali A inverse. Penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa penerapan matriks dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang permasalahan matematika. Matriks banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika. Misalnya dalam menentukan solusi masalah persamaan linear, transformasi linear, yakni bentuk umum dari fungsi linear. Contohnya rotasi dalam 3 dimensi. Matriks juga seperti variabel biasa, sehingga matriks pun dapat dimanipulasi, misalnya dikalikan, dijumlah, serta dikurangkan. Menggunakan representasi matriks, perhitungan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Salah satu perkembangan yang menarik dari penerapan aljabar matriks dalam bidang ekonomi adalah analisis masukan keluaran atau input-output analisis yang telah diperkenalkan dan dikembangkan pertama kali pada tahun 1936 oleh Wassily Leontief dari Harvard University. Yang ketiga, dalam bidang kimia. Penulisan persamaan reaksi selalu menggunakan entry inverse pada kolom terakhir dan menambah satu baris terakhir matriks identitas untuk mendapatkan matriks bujur sangkar. Yang keempat, dalam bidang ilmu fisika. Dalam bidang ilmu fisika, matriks digunakan untuk solusi rangkaian listrik. Apabila diketahui suatu rangkaian listrik, maka besar arus untuk masing-masing hambatan dapat dicari menggunakan metode numerik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.